Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'di masih diberi nikmat. Mugi-mugi istiqomah ibadah, istiqomah zikir, istiqomah ngajine manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hada faslun. Utawi kiku ana fasal suwiji. Ta'bire fasal wa kuluma amkana al intifa bihi ma'abaqai ainihi jazat i'aratuhu. Iki bahas masalah meminjam. Jadi ketika nantinya kita di masyarakat, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam akad ariyah atau meminjam barang. Lah, dalam ariyah meminjam barang sendiri itu kriteria barang yang boleh dipinjamkan itu bagaimana? Wa kullu ma utawi saben-saben perkara silae ma amgana ingkang kongang apa al intifa'u apa ngalap manfaat bihi kelawan ma, tapi dengan catatan ma'abaqoi ainihi ing dalam sartane tetepe kahanane ma. Jadi setiap perkara yang bisa dimanfaatkan beserta tetapnya barang tersebut, maka jazat mongko wenang. Jazat iku wenang apa i'aratuhu apa nyilehake ma. Ketika nantinya dalam akad ariyah terjadi di masyarakat, iku qaedahe kullu ma amkana al intifa bihi ma baqai ainihi. Setiap perkara, setiap barang yang bisa dimanfaatkan beserta tetapnya barang tersebut, maka boleh untuk dipinjamkan. Jadi akad ariyah boleh. Nah, misalkan aku punya motor, nah Zaid pengen meminjam motorku. Nah, motor iki nantinya ketika dipinjam Zaid, itu bisa bermanfaat. Dan ketika digunakan oleh si Zaid, motor iki tetap masih barangnya masih ada. Nah, itu nggak masalah dalam meminjam. Beda nek dengan akad ijaroh atau menyewa. Nek ijaroh kan ada ujrohe, ada upahe, ada pembayaran akad sewa. Jadi nek sewa dengan meminjam beda. Nek ariyah alias meminjam tidak ada uangnya, tidak ada ujrohe, tidak ada biaya iki mau meminjam. Tapi nek ijarah atau menyewa itu ada uangnya. Misalkan saya menyewa motor, itu ada ujrohnya, misalkan 200.000. Tapi nek ariyah meminjam enggak. Jadi perbedaannya apa? Masalah pembayaran nih. Jadi kita menggunakan barang orang lain, itu nek ada pembayaran alias ujroh berarti menyewa, tapi nek enggak ada statusnya ariyah atau meminjam. Nah, meminjam sendiri boleh dengan catatan idza kanat ing dalam nalikane ana apa manafi'uhu apa pira-pira kemanfaatane ma ana iku asaron iku pira-pira labet. Jadi memang diperbolehkan meminjamkan suatu barang yang mana kemanfaatnya itu dalam bentuk asar, dalam bentuk labet. Jadi misalkan itu tadi saya meminjamkan motor, ikut yang diambil itu kemanfaatannya, barangnya masih tetap, barang motor dipinjam kan masih tetap, tapi orang yang meminjam alias Zaid itu statusnya bisa memanfaatkan dalam bentuk asar. Nah, mulane mukhrijun dalam sarai mukhrijun lil manafi allati hiya a'yanun kaya roti syatil lilabaniha. Ketika nantinya kok meminjam dalam bentuk a'yan, dalam bentuk barang iku ora dalam bentuk asar. Contohnya apa? Meminjamkan kambing tapi untuk diambil susunya. Jadi misalkan saya punya kambing, tak pinjamkan kepada Zaid. Zaid iku mau ngambil susunya kambing, ku nggak bisa. Karena apa? Yang diambil iku dalam bentuk a'yan, dalam bentuk susu. Tapi nek meminjam iku hanya boleh dalam bentuk kemanfaatannya sing bentuk asar. Contohnya meminjam motor, dia manfaatkan silakan. Tapi ojo terus motore ki mau bane diambil, nggak boleh. Itu namanya bukan ariyah, bukan meminjam. Atau nek dalam kasus kita, misalkan meminjam tanah, meminjam tanah terus tanah ki mau dibuat batu bata. Jadi misalkan saya punya tanah 1 hektar terus dipinjam oleh Zaid.
Lah, tanah yang dipinjam 1 hektar itu terus digunakan untuk membuat batu bata misalkan. Nah, jadi batu bata iki mau hasil dari pengambilan tanah yang saya pinjamkan. Itu nggak boleh. Jadi kalau meminjam jangan sampai merusak perkara tersebut. Nah, tapi nek kita iki mau meminjam kebolehane iku memanfaatkan dalam bentuk asare, dalam bentuk labet, nggak masalah iku mau. Lah dalam meminjam sendiri wata juzulan wenang opo al ariyatu opo nyilah meminjam mutlakon kelawan mutlak wa muqayyadan lan den batesi oleh muqayyadan bimudatin kelawan mongso. Jadi statusnya ariyah atau meminjam boleh dimutlakan, boleh dibatasi dengan waktu. Misalkan saya meminjamkan motor. Nah, meminjamkan motor Z, kamu saya pinjami motor, terserah digunakan Z dalam waktu kapanpun nggak masalah. Nah, itu mutlakon. Jadi tidak dibatasi dengan waktu, itu boleh-boleh saja. Atau dibatasi dengan mudah waktu. Misalkan apa? Z pengen meminjam motorku, meminjam motor, yo tak pinjami motorku. Nah, tapi dalam waktu 1 hari. Nah, setelah itu pengen tak gunakan untuk pergi ke rumah saudara misalkan. Jadi nggak masalah kita meminjamkan sesuatu dengan dibatasi waktu ataupun dimutlakan. Tanpa dibatasi waktu, terserah digunakan Z kapanpun dia mau, nggak masalah. Tapi nek dibatasi waktu, yo nggak masalah. Muqayyad dan bimudatin. Iku dalam akad ariyah. Dari ariyah iku nyilah meminjam. Iku ada statusnya mu'ir. Mu'ir iku orang yang meminjamkan alias saya. Saya yang punya barang meminjamkan kepada Zaid. Lah Zaid iku statusnya musta'ir. Musta'ir ki apa? Pihak yang meminjam. Jadi Zaid iki yang meminjam motorku. Statusnya namanya musta'ir dalam kitab. Nek mu'ir iku pembahasan dalam kitab namanya orang yang meminjamkan. Berarti saya yang punya motor. Terus ada musta'ar. Musta'ar iku apa? Barang yang dipinjam alias motore. Jadi ada mu'ir, musta'ir, ada musta'ar. Dan nantinya dalam akad pinjam meminjam, ariyah iku harus adanya singgot nek dalam mazhab Syafi'i. Wahia utawi ariyah iku madmunatun. Wahia utawi ariyah iku madmunatun. Madmunatun iku den tempohake. Oleh madmunah alal musta'iri ing ngatasé wong kang nyileh. Oleh madmuma mau biki matia kelawan aji kertone ariyah. Kapan yaumatalafia ing dalem dinone. Yaumatalafia ing dalem dinone rusake ariyah. Jadi dalam akad ariyah, dalam akadnya si meminjam, itu memang ketika nantinya kok barangnya rusak. Nah, ini permasalahan kita. Jadi yang namanya meminjam kan kadang barang iki ternyata malah rusak. Iku kasus permasalahan. Iku apakah orang yang meminjam alias musta'ir atau Zaid misalkan, iku mengganti rugi atau tidak? Ya misalkan saya pinjamkan motor kepada Zaid. Tuh ternyata digunakan Zaid di jalan. Iku malah rusak. Misalkan apa? Bane pecah. Terus meledos misalkan. Iku apakah Zaid wajib mengganti atau tidak? Nah, tetap di situ wajib mengganti. Nah, jadi statusnya iki mau ketika nantinya barang yang dipinjam iku kok rusak, iku aslinya iku ada tanggung jawab dari musta'ir. Ada tanggung jawab di mana dia iki mau merusakkan barang motor ki mau misalkan terjadi. Nah, mulane ketika kita meminjam barang, ya siap kudune tanggung jawab sewaktu-waktu nek barangnya rusak, ya kita kudu siap uangnya. Misalkan namanya numpak motor, namanya minjam motor, terkadang di masyarakat ternyata bane pecah misalkan. Atau misalkan motor ki mau ternyata oline ki mau habis terus panas langsung rusak motornya. Ya itu kita sebagai orang yang meminjam ya itu mau tanggung jawab memang. Itu penting dalam akad ariyah. Terus dalam permasalahan ariyah atau meminjam, itu syaratnya orang yang meminjam kan wasyartul mu'ir sihatu tabarruihi wa kaunuhu malikan liman fa'ati ma yu'iru
Faman la yasiu tabaru kasobiyin wa majnunin iku la tasyu i'aratuhu. Jadi memang ketika status saya mu'ir, orang yang meminjamkan motor misalkan, iku ning kono harus orang yang tidak statusnya sobi atau anak kecil atau tidak gila majnun. Jadi memang statusnya itu dia punya kepemilikan dalam barang tersebut, malik. Jadi saya yang meminjamkan motor berarti saya yang punya motor. Atau ning kono statusnya iki mau tabaruk. Nah, itu enggak masalah. Tapi yang menjadi permasalahan ketika nantinya statusnya orang yang meminjamkan iku anak kecil belum balik atau orang gila meminjamkan barangnya, itu bermasalah nek dalam mazhab Syafi'i. Wa man la yamliku al manfaah kamusta'irin la tasu i'aratu illa biidnil mu'ir. Ya, yang menjadi permasalahan lagi ketika nantinya kok orang tidak memiliki kemanfaatan tersebut, kok meminjamkan barang tersebut, itu enggak boleh. Jadi misalkan Zaid saya pinjami motor, kok malah motor dipinjamkan orang lain, Umar misalkan. Iku asline Zaid enggak boleh karena status Zaid iku bukan malikul manfaat, orang yang memiliki manfaat. Lah nek dene pengen meminjamkan kepada Umar, ya kudune illa bidni mu'iri, harus dengan izinnya orang yang punya barang alias orang yang meminjamkan, yaitu saya. Jadi saya meminjamkan motor kepada Zaid, Zaid itu aslinya tidak boleh meminjamkan motor itu kepada Umar. Wong maliknya saya, pemiliknya. Lah bolehnya ketika nantinya saya sudah memberikan izin, gak masalah. Nah itu yang terkadang terjadi di masyarakat kita. Ya, yang menjadi permasalahan lagi ketika nantinya kita meminjamkan sesuatu barang, barang itu tidak boleh rusak. Mulane dalam sarai Fathul Qoribku di situ fakharaja bimubain alatul lahwi falatasiu i'aratuha. Memang catatane barang yang boleh dipinjamkan iku barang yang diperbolehkan. Mengecualikan apa? Alat-alat musik yang diharamkan. Iku enggak boleh dipinjamkan. Wa bibaqoi ainihi i'aratus sam'ati. Lafat baqoi ainihi. Jadi catatane barang yang dipinjamkan itu tidak boleh rusak, harus tetap. Jadi yang diambil itu kemanfaat dalam bentuk asar. Misalkan kok barang ini rusak, contohnya apa? Meminjam lilin, lil wukudi falatasihu. Jadi meminjam lilin untuk dihidupkan, itu nggak boleh, nggak sah. Misalkan saya punya lilin, terus dipinjam oleh Zaid, Kang pinjam lilinnya. Lah lilin dihidupkan dengan korek api. Iku kan nantinya lilin yang dipinjam terus dihidupkan dengan api, korek api ki mau nantinya akan rusak. Jadi kemanfaatannya ki mau beserta rusaknya barang tersebut. Nah, iku masalah. Mulane bahasane nek kita kepengen iki mau pengen liline orang lain, yo bahasane jangan meminjam, meminta. Atau nantinya masuk dalam pemberian. Kang sampean tak kasih lilin. Iku malah enggak masalah pemberian. Tapi statusnya hibah iki mau. Tapi jangan disetatuskan sebagai arya atau meminjam. Nek meminjam barangnya enggak boleh rusak, ngono lho. Iku lilin. Ada lagi contoh apa? Sabun. Kang pinjam sabun. Nek pinjam sabun enggak boleh kurang, enggak boleh rusak. Jadi bahasan pinjam kan. Tapi nek kita iki mau sabun yo bahasane meminta atau nantinya pemberian atau masuknya hibah. Terserah itu mau. Yang penting jangan dimasukkan dalam pembahasan arya atau meminjam. Karena apa? Meminjam itu tidak boleh barangnya itu mau berkurang ataupun barangnya itu mau rusak. Nah, itu yang biasanya terjadi di santri-santri kan terkadang pinjem sabun. Saking akrabnya akhirnya pinjem sabun. Dan namanya pinjem, kenapa sabunnya berkurang? Pinjem odol, kenapa odolnya berkurang? Lah bahasanya bukan pinjem, bukan arya. Tapi meminta atau statusnya nanti hibah juga bisa. Pemberian misalkan, saya memberikan odol kepada Zaid misalkan, enggak masalah itu mau.